Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah mesin tetas yang pernah saya buat sendiri ya. Di video sebelumnya sudah ada cara pembuatan untuk mesin tetas ini, dan kali ini saya akan mereview seperti apa sih dalamannya. Dari luar penampakannya seperti ini ya, lumayan ya untuk sekelas peternak amatir, ya sangat lumayan sekali ya. Nah, ini di sini saya memakai trimmer, terus ada termostat STC 1000, dan ini adalah saklar, dua saklar, yang satu dari arus listrik yang berujung dari sana ya, yang berawal dari sana. Terus ini yang untuk yang satunya ini saya gunakan untuk lampu tambahan. Lampu tambahan itu seperti apa? Nah, kita lihat dalamannya dulu. Mau keluar. Nah, dalamannya seperti ini. Sebenarnya untuk lampu yang saya gunakan ini 4 ya. Sebenarnya cuma 4. Tapi yang satu itu tambahan. Tambahan ini saya pergunakan ketika malam hari. Karena kalau menggunakan 4 lampu ini suhunya tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jadi masih kurang. Tapi kalau siang 4 aja sudah cukup. Ya, ini menggunakan bolam yang 5 watt. Ya, nah untuk bawah ini kan 2 rak ya, yang untuk yang atas ini kapasitasnya 50 butir. Tapi kalau telurnya kecil-kecil ya bisa 60 sampai 70 butir. Nah, contoh seperti ini ada satu barisnya 6 ya. Kalau 10 baris berarti kan 60. Kalau untuk yang bawah, rak bawah, kita juga pakai dinamo, itu dinamo motor untuk penggeraknya atau untuk geser, karena raknya sistem geser untuk membalikkan telurnya. Tapi untuk yang bawah saya tidak memakai lampu untuk pemanasnya, cukup yang dari atas ya. Dan ternyata ya, setelah saya coba sendiri, kalau di dalam mesin tetas ini kita memakai seperti punya saya ini, saya memakai kipas ya, jarak antara telur dan lampu itu nggak pengaruh. Itu nggak pengaruh. Ternyata itu nggak pengaruh. Terus suhu yang di rak atas sama suhu rak yang di bawah sini ternyata itu sama kalau kita menggunakan kipas. Dulu sudah pernah saya coba, saya tes ya. Saya tes dengan ini. Nah, itu adalah sensor dari termostat saya. Terus sebelahnya situ ada termometer dari kayu. Nah, dulunya saya cek dengan cara saya dekatkan itu termometer kayu dengan sensor dari termostat ini. Setelah saya dekatkan, dan untuk termostatnya saya setting kalibrasinya, jadi saya sesuaikan dengan termometer kayu. Nah, setelah itu untuk sensor dari termostatnya saya kasih di bawah sini. Nah, kalau Anda melihat video saya yang sebelumnya, waktu pembikinan itu kan saya
di akhir video saya kasih cuplikan itu ketika jadinya gitu. Nah itu saya tes di situ, itu kan ada isolatif itu. Jadi sensornya saya taruh di situ dan termometer kayunya ditaruh di atas. Tadi kan sudah saya samakan untuk suhu termostat dan suhu yang termometer kayu. Nah, jadi setelah yang satu saya taruh bawah dan satunya saya taruh atas, ternyata itu sama, ya sama. Tapi ini yang nggak sama itu adalah itu pengatur suhu kelembapannya itu nggak sama. Jadi suhunya itu selisih 2 derajat ya, kalau nggak salah 24. Itu kalau di kayu itu selisih, pokoknya selisih, tapi nggak masalah selisih. Tapi yang saya pakai kan itu aja untuk kelembapannya. Dan ternyata walaupun nggak saya pakai itu pengatur kelembapan, kalau kita menggunakan kipas tuh suhunya pas, kelembapannya itu pas. Jadi cukup sederhana ya, cara kerjanya seperti itu aja. Pemanasnya bisa berputar dari, untuk yang bawah juga sama untuk suhu. Nah kalau untuk suhu yang saya gunakan di sini untuk settingan termostat saya, gambarnya buram, kameranya jelek. Lalu maksimalnya, suhu maksimalnya 38,0 ya. Nah kalau untuk suhu minim nah suhu minimnya nih, kalau F2 nya saya bikin 1 derajat ya. Untuk F2 nya 1 derajat berarti ini ketika suhu 38 lampu otomatis mati. Dan kalau suhunya turun sampai 37 baru nyala. Jadi 37,0 baru nyala. Selain 2 kipas yang saya pasang di dalam mesin tetas saya, itu di ujung situ yang ada lubangnya itu juga ada kipasnya itu. Tapi kipasnya itu hanya berfungsi ketika suhu di dalam ruangan ini over. Nah, terkadang kan kalau di mesin tetas seperti ini, ketika lampu mati suhunya naik. Saya sudah coba, itu suhunya naik. Jadi saya kasih itu untuk blower ya, pembuangan ketika suhunya over. Nah caranya sederhana seperti ini aja, dengan biaya yang murah, bikin sendiri, dan untuk hasilnya juga memuaskan ya. Ini anakannya sehat semua nih. Ya, nggak ada yang sakit atau cacat ya, nggak ada yang cacat. Oh ya, ini ada sedikit tambahan. Nah, yaitu di sini itu, ya di sini. Tapi kurang jelas sih. Mungkin bisa saya jelaskan di video selanjutnya aja ya kalau siang, karena posisi ini malam. Sebenarnya di sini malam, tapi jamnya itu nggak saya benerin. Jadi masih jam 6. Ini posisinya malam saya ambil video ini. Ini kadang banyak yang ngasih tahu atau ngasih informasi kalau
waktu pemutarannya 3 jam. Terus untuk sebenarnya nggak seperti itu, saya praktekkan sendiri nggak seperti itu bisa, tapi kapan-kapan saya jelaskan. Yang jelas ini, kalau Anda punya mesin tetas sendiri yang masih manual nggak masalah, itu usahakan pakai ini aja ya, ini karena bagus sekali ini buat meratakan suhu. Nah, kan kalau telur itu dibalik ya, dibalik itu tujuannya kan suhunya agar rata, jadi suhu panasnya itu untuk yang atas dan bawah itu sama, biarkan gitu. Tapi kalau pakai kipas seperti ini ya, itu udah sama. Nah, jangankan dari bawah, jangankan telur yang posisinya di bawah, telur yang posisi di rak bawah aja suhunya sama. Ini sudah saya buktikan sendiri, ini udah sama. Ya mungkin cukup sekian review yang kurang bermanfaat. Ya semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda. Kalau peternak itu ingin punya mesin tetas sendiri, ya silahkan Anda membuat. Dan kalau ada pertanyaan, saya siap untuk membantu Anda. Ini karena apa? Ini mesin tetas yang buat saya sendiri, jadi saya tahu. Ini bukan nge-review punya orang atau saya beli ya. Jadi dari proses nolnya saya paham.